Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah izinkan kita bertemu kembali di kelas Life Coach Academy. Di sini kita belajar dan terus berlatih agar bisa mengubah diri dan menginspirasi. Kali ini saya akan mengambil tema tentang focus on you, memfokuskan untuk memperbaiki diri. Karena Allah sudah menerangkan di surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum hingga mereka merubah apa yang ada pada dirinya. Jadi jelas ya kawan-kawan, kalau ingin Allah merubah kondisi di sekeliling kita, yang lebih dulu berubah adalah diri kita dulu. Jadi mari kawan-kawan kita memfokuskan untuk memperbaiki diri. Jadi di sini saya ingin berbagi ada 7 fokus yang dapat mengubah diri kita menjadi lebih baik. Dan semoga dengan berubahnya diri kita menjadi lebih baik, Allah izinkan di sekeliling kita berubah juga menjadi lebih baik. Dan Allah selesaikan juga masalah-masalah yang Allah titipkan kepada kita. Udah siap kawan-kawan? Bismillah. Fokus yang pertama adalah fokus ke dalam dulu baru keluar. Biasanya kita itu kalau dikasih masalah, kita sibuk cari penyebab, solusinya yang ada di luar diri kita. Tapi kita lupa untuk mencari solusi dan penyebabnya yang ada di dalam diri kita. Padahal yang ada di dalam diri kita itu di bawah kendali kita. Kita itu harusnya menjadi model yang terbaik buat orang-orang di sekeliling kita. Kalau ada yang bertanya, Coach, kenapa ya anak saya kalau sholat itu masih kadang-kadang suka telat? Padahal udah saya sekolahin di pondok pesantren. Udah sering saya nasihatin juga, Coach. Kenapa ya masih kayak gitu, Coach? Terus kadang ada juga kita nanya, Coach, kenapa ya kawan saya itu masih suka sama duit haram? Padahal udah saya kasih tahu, itu berdosa buat kamu. Dan terus saya bilang juga, itu gak bagus buat kamu dan anak keturunan kamu. Tapi masih aja dilakuin. Kenapa ya, Coach? Nah, dari pertanyaan tadi, harusnya kita tanya sama diri kita. Gak usah kita nanya, kenapa orang lain seperti itu? Kenapa anak kita seperti itu? Kenapa yang ada di luar diri kita? Sudahkah kita bertanya pada diri kita? Sudahkah kita menjadi model yang terbaik buat mereka? Gimana kita mau menjadi contoh yang baik, membuat mereka menjadi baik kalau kitanya saja belum baik? Gimana kita mau merubah orang lain kalau kitanya aja belum berubah? Gimana kita mau kasih bahagia buat yang ada di luar kita kalau diri kitanya sendiri aja belum bahagia? Jadi kawan-kawan, fokus dah dulu kita benerin yang ada di dalam diri kita dulu. Fokus yang kedua adalah fokus mengubah diri. Semakin kita fokus untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik, semakin besar dampaknya untuk orang-orang di sekeliling kita dalam kehidupan. Ini berlaku di semua aspek ya, baik itu aspek di keluarga, kemudian di kantor, ataupun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ini nasihat para ulama yang bisa kita terapkan di dalam diri kita. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan membuat rapi urusannya dengan manusia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya di dunia. Dan barang siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah akan memperbaiki amal zahirnya. Jadi kita fokus aja kawan-kawan untuk memperbaiki diri kita dulu daripada memperbaiki orang lain. Semoga dengan usaha itu Allah akan membuat baik semua apa yang ada di luar diri kita. Dalam proses memperbaiki diri itu tentunya ada salah, ada hilaf, ada dosa yang kita buat. Kalau kita sadar, segeralah beristighfar, mohon ampun kepada Allah, taubat ya. Terus selalu berdoa untuk minta dibimbing terus sama Allah, agar kita bisa menjadi tauladan buat orang-orang di sekeliling kita. Karena buat menjadi contoh tentu saja tidak harus sempurna. Teruslah melangkah menjadi lebih baik dari hari kemarin. Fokus yang ketiga adalah fokus dengan
apa-apa yang di dalam kendali. Hal-hal yang bisa kita ubah, ubahlah dengan sepenuh hati. Dan hal-hal yang tidak bisa kita ubah, terimalah dengan sepenuh hati. Jangan memaksa untuk mengubah hal-hal yang di luar kendali kita, karena kita bisa stres nantinya. Intisari doa surrender, yaitu mintalah kepada Allah, ya Allah, mohon bimbing hamba untuk bisa berdamai dengan apa-apa yang tidak bisa diubah, dan mohon bimbing hamba agar bisa berani untuk mengubah segala sesuatu yang bisa diubah, dan jadikan aku bijaksana untuk membedakan keduanya. Jadi misalnya nih contohnya menyikapi pada saat kita menerima rapot yang belum sesuai harapan. Biasanya kita tuh kalau menerima rapot, kalau enggak peringkatnya di tengah, bisa juga di akhir gitu. Hal-hal yang tidak bisa kita ubah, faktor keturunan. Misalnya kita diturunkan dari orang tua yang biasa-biasa saja, yang tidak terlalu pintar, ataupun orang tua kita nggak sekolah, nggak mengenyam pendidikan. Itu kan di luar kendali kita semua ya, nggak bisa kita ubah. Yang kita bisa lakukan adalah supaya nilai kita meningkat, hasil rapot lebih baik, yaitu dengan banyak belajar, banyak bertanya, ngikuti les sana sini, baik tingkah lakunya kepada guru. Itu kan yang bisa kita lakukan, berdoa terus sama Allah. Lakukanlah yang di bawah kendali kita dengan sepenuh hati. Jadi kita terima yang karena faktor keturunan tadi ya, masalah orang tua kita terima dengan sepenuh hati. Nah, terus kita pun harus pandai ya, harus terampil membedakan antara keduanya. Fokus yang keempat adalah fokus di sini kini. Karena setiap momen yang terjadi dalam kehidupan kita itu hanya berlangsung satu kali, tergantung bagaimana cara kita menghidupinya. Jangan pernah memikirkan apapun, nikmati saja pada saat episode itu berlangsung. Contohnya kalau kita sebagai ibu rumah tangga, kalau lagi ngurus anak masih kecil-kecil, banyak lagi, sering berantakin rumah, capek, anak nangis, yang satu tak makan, yang satu minta ke kamar mandi, minta kencing, aduh, rasa aja ya kalau kita tidak segera nyadar, lelah gitu ya. Tapi jangan pernah kita berpikir, enak kali ya, kalau anak-anak udah gede gak capek, gak berantakan rumah, bisa rapi, rumah badan juga gak kayak gini, sakit-sakit semua badan. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena episode yang kita lalui hari ini tidak akan terulang kembali, tidak akan balik lagi, hanya terjadi satu kali. Padahal ya kalau kita sadar, yang menjadi milik kita itu ya hari ini, bukan hari kemarin ataupun hari besok. Kalau kita memperbaiki kesalahan di masa lalu, hari kemarin, perbaikilah di hari ini dengan tindakan-tindakan terbaik. Kemudian kita mau merencanakan masa depan di hari besok, direncanakan di hari ini dengan rencana-rencana yang sebaik mungkin. Walaupun masa depan itu belum tentu juga menjadi milik kita, tapi tidak ada salahnya kalau kita rencanakan hari ini. Jadi maklailah hari ini, hidupilah dengan sepenuh hati, agar tidak ada penyesalan pada saat kita melewatinya. Dan nasihat dari Ibnu Umar, bila engkau berada di sore hari, jangan pernah menunggu datangnya pagi. Dan bila engkau ada di pagi hari, jangan pernah menunggu sore. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakit, dan manfaatkan waktu hidupmu sebelum mati. Jadi kawan-kawan, hidupilah hari ini dengan sepenuh hati, dan lakukan tindakan-tindakan terbaik kita yang semoga bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Fokus yang kelima adalah fokus syukur. Fokuslah untuk terus mengucapkan ucapan Alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena Allah sudah menjanjikan di dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, akan kutambah nikmatku. Tapi kalau kamu mengingkari nikmatku, siksaku amat pedih. Nah, kawan-kawan, Allah ada janji. Ayo semangat, sebanyak-banyaknya kita ucapkan rasa syukur, ucapin Alhamdulillah sama Allah. Sering-seringlah mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah, supaya Allah itu menambah nikmatnya kepada kita. Allah itu maha sayang pada hambanya. Banyak hal yang tidak kita sadari, itu nikmat dari Allah. Contohnya aja,
kita itu masih diberikan nafas sama Allah, masih dikasih izin untuk bernafas. Bisa dibayangkan kawan-kawan, kalau Allah gak kasih izin kita bernafas, kita menarik nafas susah ataupun sesak. Apa artinya hidup ini? Apa artinya harta yang banyak, wajah yang rupawan, kalau kita gak dikasih nafas sama Allah? Satu lagi yang kadang-kadang kita lupa, Allah itu memberi nikmat sujud kepada kita. Berbahagialah kawan-kawan kalau masih bisa sujud kepada Allah. Karena sebetulnya sujud kepada Allah itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Karena gak semua orang dikasih nikmat sujud. Banyak manusia diciptakan, tapi gak dikasih nikmat sujud. Makanya kawan-kawan, kalau kita masih diberi nikmat sujud sama Allah, perbanyaklah jumlah sujud kita untuk melakukan sholat-sholat sunnah. Kemudian perbaiki kualitas sujud kita yang memperbaiki kualitas ibadah kita. Yang mudah-mudahan dengan memperbaiki ungkapan syukur kepada Allah, itu membuat Allah itu bertambah ridho dan bertambah cinta kepada kita. Dan tadi kan udah dibilang, kalau kamu banyak bersyukur, akan kutambah nikmatku, kata Allah. Kalau kamu kufur, gak bersyukur, siksaku amat pedih. Jadi kawan-kawan, apa yang harus kita lakukan? Perbanyak syukur. Fokus yang keenam adalah memulai dari yang kecil. Kenapa kita harus memulai dari yang kecil? Karena kawan-kawan, kunci yang kecil itu bisa membuka pintu yang besar. Mulailah melakukan kebaikan. Biasakan mulai dari hal-hal yang remeh-temeh, yang kita anggap itu sesuatu yang tidak berguna. Misalnya, menyingkirkan duri paku di jalan. Itu sepertinya sepele, tapi kita bisa menyelamatkan banyak orang, bisa menyelamatkan orang tidak terkena paku atau tertusuk duri. Dan semoga itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Dan dengan terus berlatih melakukan hal-hal kebaikan sekecil mungkin, kita akan terbiasa. Dan rasanya gak enak kalau kita tidak melakukan kebaikan sekecil apapun setiap harinya. Misalnya lagi dalam bersedekah, kita belum mampu untuk bersedekah dengan jumlah yang besar. Mulailah dengan sedekah yang sedikit, tapi kita lakukan secara istiqomah setiap hari. Semoga dengan terus melatih diri kita untuk bersedekah setiap hari, itu bisa membuka pintu ridhonya Allah untuk mengizinkan kita untuk bersedekah dalam jumlah yang lebih besar. Kawan-kawan, jadi intinya jangan pernah meremehkan kunci kecil, karena kunci kecil itu bisa membuka pintu surga kalau kita benar dalam menggunakannya. Tapi kunci kecil itu juga bisa membuka pintu neraka kalau kita salah dalam menggunakannya. Jadi intinya, mulailah dari hal-hal yang kecil, jangan tunggu nanti, mulailah dari sekarang. Fokus yang ketujuh adalah fokus pikiran. Kendalikan pikiran, maka kau akan mengendalikan hidupmu. Dengan mengendalikan pikiran agar bisa tetap berpikir positif, maka kita akan bisa membuat hidup kita tenang dalam merespon semua masalah yang hadir di dalam kehidupan kita. Masalah itu gak bisa kita tolak, tapi bahagia ataupun menderita itu merupakan pilihan kita. Misalnya, kita diberi ujian sama Allah, gagal dalam berbisnis, bangkrut, aset kita habis kejual. Kalau kita langsung berpikir negatif, kita mikir, ya Allah, ternyata engkau ini gak sayang sama hamba, ya Allah. Kau buat hamba kayak gini, habis harta hamba, ya Allah. Saya gak punya apa-apa lagi, bangkrut, ya Allah. Nyalain Allah, nyalain orang lain. Kenapa sih saya tuh ketemu sama orang itu? Ditipu lagi. Coba kalau saya gak ketemu sama orang itu, mungkin harta saya gak akan habis, saya gak akan bangkrut kayak gini, saya masih bisa senang-senang. Nyalain orang, nyalain diri kita juga. Ya Allah, kenapa juga kemarin itu gak seleksi lagi masalah bisnis? Kenapa juga bisnis milik kayak bisnis beginian? Capek kan kita kalau punya pikiran kayak gini? Terus mikir terus, nyalahin semua yang ada di luar kita, padahal itu di luar kendali kita. Kemudian kalau kalau kita bisa berpikir, ya Allah, ternyata Allah ini sayang sama saya ya. Allah bersihin harta saya. Mungkin modal saya ini dari sumber yang gak baik, jadi Allah bersihin, Allah mau saya ini menjadi lebih baik. Pikir positif, kemudian berpikir positif lagi untuk orang lain. Ya
Allah, untung saya diketemuin sama orang itu. Jadi saya bisa paham kalau karakter penipu itu kayak apa. Kedepannya kalau saya nanti berbisnis lagi, saya harus lebih selektif lagi. Saya nggak mau nyari temen yang kayak dia. Terus kita bersyukur pada diri kita sendiri kan. Ya Allah, ternyata dengan bangkrutnya ini saya bisa banyak belajar tentang bisnis ini. Ini sekarang gagal. Mudah-mudahan kedepannya saya udah lebih paham tentang bisnis ini. Beda kan cara memilih pikiran dan cara merespon hati kita, dan bahagianya hati kita itu bisa kita kendalikan. Kalau pikiran negatif udah jelas, pikiran kita tambah kesel, tambah nyalahin diri sendiri. Lama-lama nanti yang ada bisa ke rumah sakit jiwa kita karena stres. Tapi kalau kita berpikir positif, memang kita masalah tetap datang, tapi kita tetap masih bisa semangat, nggak jatuh-jatuh amat, nggak sedih-sedih amat, dan itu masih bisa membuat kita lebih semangat lagi. Demikian kawan-kawan, 7 fokus yang bisa merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. 1 fokus saja kita lakukan secara istiqomah, besar dampaknya buat diri kita dan orang-orang di sekeliling kita. Ayo semangat kawan-kawan, semangat untuk merubah diri menjadi lebih baik agar bisa menginspirasi banyak orang. Semoga dengan berubahnya diri kita menjadi lebih baik, orang-orang di sekeliling kita juga ingin bersemangat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itulah sharing hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.